Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 8, yang bagian saya adalah kelas 8 Do dan E, yakni pembelajaran Al-Quran hadis yang kebetulan dipercayakan kepada saya, Bapak Sulanjo Hari. Kan tapi anak-anakku semuanya mengawali pembelajaran kita yang belajar jarak jauh ini tentunya ada beberapa hal yang kita rasakan berat, ya, yang kemungkinan HP-nya gantian atau dirusi adiknya, atau paketannya habis, atau sinyalnya buruk. Kan tapi semua ini harus tetap kita hadapi dengan tabah, anakku, karena dalam situasi darurat, yakni COVID-19 atau Corona itu, sehingga kita harus berdoa semoga wabah ini cepat pergi dari negara kita atau dari muka bumi semuanya, sehingga pembelajaran sekolah, menuntut ilmu, mengaji dan sebagainya bisa berjalan normal seperti sedia kala. Oleh karena itu, marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, di kelas 8 di semester ganjil ini kita berbicara pelajaran Al-Quran hadis tentang hukum bacaan mat. Itu dulu di kelas 7 kalian sudah pernah diperkenalkan tajwid yang mungkin berhubungan dengan bacaan izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan sebagainya. Nah, kenapa pembelajaran Al-Quran hadis selalu diawali dengan tajwid? Ya karena kita harus tahu apa tajwid itu. Nah, tajwid itu adalah satu-satunya ilmu yang dipercayai oleh qurra, jumhurul qurra, ulama-ulama ahli Al-Quran, satu-satunya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hanya lewat tajwid. Jadi kalau kita mundur sedikit, bahwa tajwid itu dari kata-kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau memperbaiki. Jadi agar supaya kita membaca Al-Quran bisa baik dan benar, tentu harus mengetahui ilmu tajwid. Sehingga ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam keadaan darurat lagi-lagi kita bicara, yakni di LKS, sampean bisa lihat juga di buku paket yang di e-learning saya sudah saya sampaikan di situ. Sampean bisa lihat bahwa pertama yang harus kita baca, pertama yang kita kenali tentang ilmu tajwid, yakni masalah hukum bacaan mat. Mat di situ mungkin kalian sudah pernah mendengar, pernah membaca, bahkan pernah diajari oleh guru-guru atau ustaz-ustazah yang ketika ngaji di TPQ. Mat itu secara global terbagi menjadi dua, yakni mat asli atau mat tabi'i, kemudian yang kedua mat far'i. Nah, yang mat far'i ini banyak sekali. Ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat lazim musaqal kilmi, ada mat lazim mukhaffaf kilmi, ada mat lazim mukhaffaf harfi dan seterusnya. Tapi pada kelas kita kali ini yakni membahas tentang mat iwad, mat layyin dan mat arid lisukun. Nah, aku semuanya dari ketiga-tiganya kita awali, kita sekarang mempelajari tentang mat iwad. Jadi mat iwad itu adalah, apa yang disebut mat iwad? Tentu itu yang ini. Sebab mat iwad itu
itu adalah mat yang berciri, mat yang mempunyai identitas, mat yang mempunyai satu tanda khusus dibanding dengan mat-mat yang lain tentunya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari iwat itu sendiri, artinya adalah pengganti. Maksudnya pengganti adalah mat iwat itu menggantikan sebuah harokat dengan harokat lainnya, di mana mat iwat terjadi apabila ada huruf berharokat tanwin atau fathatain yang kebetulan berada di akhir kalimat dan kita membacanya waqaf, berhenti. Nah itu. Jadi sekali lagi, iwat itu adalah pengganti, ya, menggantikan harokat di mana ada huruf yang berharokat fathatain atau fathah tanwin. Ada banyak orang mengartikan ketika dulu kita masih belajar bata alif ba ta turutan itu juz amma, di situ alif fathaten an, alif kasroten in, alif dhammaten an in un. Ada juga yang mempelajari alif fathah tanwin an, alif fathah kasroh tanwin in, alif dhammah tanwin an in un. Nah, kita lebih enaknya fathatain. Punya itu tasnya aja dari fathah menjadi fathatain. Fathatani. Ini kalau enggak kelem fathatain ya fathatani sing ahli bahasa ya. Jadi karena ada fathah yang berada di akhir kalimat dan kebetulan harus dibaca waqaf, maka cara membacanya tidak boleh zakaron, kitaban tidak boleh. Tapi apabila diwasol maka kembali semula. Sehingga syarat-syarat mat iwat adalah satu, ketika ada fathatain, bukan kasrotain, bukan dumahtain, yakni fathatain kemudian berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf yang ketiga. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ya lah. Nyantai aja bro, ini mesti sama neng omah ya jenuh kan, sajane ya kangen pengen roh guru-guru sing ganteng-ganteng ya Pak Tuhan barang. Guru sing ayu-ayu apik ya. Tapi terpaksa ya. Sekali lagi terpaksa ya. Carane ngono. Nanti cirine mat iwat itu adalah siji gawe fathatain, loro nang akhir kalimat, telu macane karena waqaf. Kalau tidak waqaf tidak ada mat iwat. Baik, di situ ada di buku kalian halaman 7 ya. Itu ada contoh dari surat Al-Adiyah. Contohnya dari surat Al-Adiyah ayat 1 sampai 5. Coba saya bacakan. Saya baca apa adanya, fathah harokat tanwinnya, kemudian cara membaca yang dikatakan mat iwat. Perhatikan. Wal 'adiyati dhabhan. Nah, tulisannya kan begitu kan? Fal muriyati qadhan. Fal mughirati subhan. Fa atharna bihi naqan. Fa wasatna bihi jam'an. Nah, tulisannya seperti itu. Fathatain berada di akhir kalimat dan bacanya waqaf. Kemudian kalau kita mengetahui tentang bahwa itu harus dibaca mat iwat, lantas dobhan tadi cara bacanya bagaimana? Nah, cara membaca yang benar mat iwatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Han dibaca ha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Nah,
Itu cara membaca mad iwad. Tadi saya katakan syarat yang ketiga harus dibaca waqaf. Nah kalau dibaca wasal apa boleh wasalan? Boleh. Tapi mad iwadnya tidak ada atau tidak difungsikan. Fathatainnya tetap ada di dalam Al-Qur'annya. Tapi suaranya menjadi dikembalikan apa adanya. Contoh saya baca wasal dalam surat Al-Adiyah, mad iwadnya menjadi hilang, tapi karena di situ akhirnya wasal, maka kembali hukum aslinya tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf fa menjadi bacaan ikhfa hakiki. Contoh ayat yang ke-1 menuju ke ayat yang kedua ketika dibaca tidak waqaf, maka tidak boleh dinamakan mad iwad, menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Baru subha itu karena wakaf tidak. Kembali lagi yang saya contohkan dhabhan fal itu karena tidak wakaf atau dibaca wasal, maka tidak ada matnya, menjadi dengungan ikhfa. Sekali lagi contoh yang wasal saya bacakan, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Nah, itu. Jadi banyak lagi contoh-contoh anak semuanya. Saman bisa melihat di surat Al-Muddatsir. Contohnya di situ, kalla innahu kana li ayatina 'anida. Tulisannya anidan. Karena wakaf dibaca anida. Ya, di surat Al-Zariyat. Di situ juga ada contoh mad iwad. Tulisannya zarwan. Karena wakaf maka dibaca wazariyati zarwa. Itu mad iwad. Tulisannya ada tanwinnya, fathah tain. Sekali lagi bukan kasroh tain, bukan dumah tain, khusus hanya fathah tain. Contoh berikutnya, falhamilati wiqara. Tulisannya wiqaran, dibaca wiqara. Fal asifati asfa. Tulisannya asfan, dibaca fal asifati asfa. Itu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, Al-Quran tanpa tajwid hanya kebenaran bisa terjadi, tapi apabila dengan tajwid, insya Allah tajwid yang diterapkan untuk membaca Al-Quran bisa betul-betul dianggap benar atau tepat apabila disertai dengan tajwid yang diterapkan sebagai upaya pembenaran membaca Al-Quran. Anak-anakku semuanya, kalian nanti bisa praktek sendiri seterusnya. Yang terpenting pengertiannya itu tadi. Dikatakan mad iwad adalah mad itu dibaca panjang, iwad adalah sebagai ganti. Itu kalau diartikan. Tapi kalau tidak diartikan langsung secara global, apa yang disebut mad iwad? Yakni apabila ada harokat fathatain yang berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf, maka dinamakan mad iwad. Gitu. Enak saja nih, ada bisa ketemu. Contohnya jedek, tulis neng papan berat. Sayang ini panjane darurat, yo kudu sabar. Sing patuh neng omah mbek wong tuwa. Terus aja dolan wae. Nah, itu ngirit paketan supaya paketan itu ya khusus tinggi belajar aja karo ngidolanan. Ngono maksudnya. Ini yang terkait dengan banyak sekali. Nanti ada beberapa hal yang tentu mad arid, mad iwad, mad lain itu adalah bagian ataupun cabang dari yang disebut mad far'i tadi. Jadi mad far'i itu kalau nggak salah ada 13-14, ada mad tamkin, ada mad silah qasira, ada mad silah tawilah dan lain-lain sebagainya, itu mad far'i. Tapi secara globalnya mad dibagi dua, yakni mad
asli atau mad tabi'i, dan yang kedua mad arid. Sementara mad arid mad far'i, nah itu termasuk di dalamnya ada mad arid disukun, mad iwad, mad badal dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini Pak Sohan juga lagi belajar aja, untuk belajar mencoba menggunakan pelan pembelajaran daring, yang disebut daring itu dari rumah atau dari mana itu, dari jeding. Mohon maaf, ini hanya saya belajar juga. Kalau video ini nanti kalian tonton, dengar kurang jelas dan lain sebagainya, tentu saran ataupun kritikan buat Pak Sohan, tidak ada masalah apa-apa, silahkan. Karena saya yakin Pak Sohan juga tidak akan bisa benar kecuali kita simak bersama-sama, dan kebenaran itu akan tergapai karena kita saling menyadari kekurangan. Dan sekali lagi, mari kita baca bersama-sama surat Al-Adiyah ayat 1-5 dengan menerapkan hukum bacaan mad iwad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Nah, sadaqallahul azim. Lantas mungkin kalian ada beberapa persoalan atau pertanyaan yang ketika kita bisa bertemu, loh Pak, panjangnya berapa? Panjangnya tergantung. Ada yang mengatakan minimal panjangnya itu tidak boleh kurang dari mad asli, minimal. Maksimalnya sak kuate nafas. Misalnya, wa kana Allahu ghafurar rahima. Misalnya saya tinggi maca ngene, rahiman nih. Nah, itu contoh mad iwad yang dibaca panjangnya sesuai dengan nafasnya. Tapi minimal tidak boleh kurang dari mad asli menurut jumhurul qurra, para ulama-ulama ahli Al-Qur'an. Ya, tentu yang terpenting kita adalah harus beda dengan bacaan biasa. Demikian sementara sebagai mukadimah, saya berharap semoga kalian semuanya kelas 8 Do, kelas 8E pada pelajaran Al-Quran hadis yang dipercayakan kepada Pak Sohan ini, saya berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang sempurna bersama keluarga, dan ayahandamu, adik-adikmu atau mbak-mbak, mas-masmu juga diberi kesehatan sehingga tetap bisa mencari ilmu dimanapun berada sampai pada meraih ilmu yang bermanfaat sebagai modal menjadi anak yang sholih dan sholihah. Demikian kita akhiri pembelajaran jarak jauh ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.